kerajaanmu, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, lancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. The Savior alone carried the cross for all of my days. He paid the cost. Salvation complete. Now forever I'm free. Calvary covers it all. See.
No power on earth, not even the grave, can separate us from mercy and grace. And He is faithful to save, oh, His love never fails. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No one but Jesus could make us pure as snow. We stand in your freedom. Calvary covers it all. You said Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. See, Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Declare all praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Kita percaya pada malam hari ini kita tetap dalam kasih anugerah Tuhan. Bahkan di luar sana sedang bergoncang, kita percaya kasih Tuhan tetap dalam hidup kita. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita berdoa. Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bisa datang mencari wajah-Mu. Semua karena kebaikan, semua karena anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah omnipresence, Tuhan yang maha hadir. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, bahkan Engkau hadir bersama dengan teman-teman kami yang sedang menonton streaming video ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menjamah setiap hidup kami dipulihkan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Biar Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Thank you for your cross. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena
hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, sungguh berharga Engkau. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar-Mu ya kasih-Mu, hanya bagi-Mu saja Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Harga Engkau bagi
kebaikan. Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup memenangkan setiap hidup kami. Kami bangga punya Tuhan Allah seperti Engkau. Tuhan Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Thank you Jesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir
Hello everyone, glad to see you. How are you guys? Gimana dengan kabar teman-teman? Anyway, pada malam hari ini kita merayakan tentang Paskah, dan Paskah itu berarti bahwa tentang pengorbanan dan kebangkitan dari Kristus. Bahwa Tuhan yang kita percaya bukanlah Tuhan yang hanya mati bagi kita, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang bangkit dan menebus dosa-dosa kita, dan Dia menang di atas semuanya itu. Dan please let me untuk membacakan sebuah ayat yang mengingatkan kita semua akan kebangkitan Tuhan kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dan ayat ini berasal dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Dialah kebangkitan dan hidup dalam kehidupan kita. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Dan firman ini bukan hanya berbicara kepada segelintir orang, tetapi kepada setiap kita yang menonton pada malam hari ini. Dan kuasa dan kebangkitannya masih hadir di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sama dahulu, sekarang, dan selama-selamanya. Dan are you excited untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini? Mari tundukkan kepala kita bersama dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagi kami dan Engkau bangkit bagi kami. Engkau menunjukkan bahwa Engkau Tuhan yang menepati kata-katamu dalam kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan yang berkuasa, dan kuasa kebangkitan-Mu itu juga Tuhan yang bangkit dalam kehidupan kami. Kalau kami menghadapi masalah apapun, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu juga ada dalam kami. Dan sebentar kami mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami Tuhan untuk terus menjadi seorang murid yang berada di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan dan belajar dan melakukan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Enjoy it. Shalom anak muda di rumah kalian masing-masing, mengucap syukur karena bisa melayani Tuhan, memberkati kalian di rumah. Kita percaya Allah kita omnipresence. Dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau biasanya kita yang ke rumah Tuhan, saat ini Tuhan yang ke rumah kita masing-masing. Nah teman-teman di rumah, hari ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dari Roma 6 ayat 18. Itu tentang kemerdekaan yang sejati, merdeka dari perbudakan dosa, dari hamba dosa. Kemudian kita mengalami kemenangan, kemudian kebebasan sejati, dan menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran ini, slave of righteousness, inilah yang akan saya jelaskan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Teman-teman, tahun 1849 ada satu budak namanya Henry Brown tinggal di Amerika Serikat. Di zaman itu beberapa negara bagian masih mengesahkan perbudakan, tetapi negara bagian yang lain sudah membebaskan, dilarang. Nah, Henry Brown karena tinggal di Virginia, dia kepengen sekali melarikan diri pindah ke Philadelphia supaya dia bisa bebas. Kenapa? Karena dia tidak mungkin bisa membebaskan dirinya sendiri dengan menebus harganya. Terlalu mahal. Satu slave, satu budak itu 560 juta rupiah. Jadi nggak mungkin dia bisa bayar dirinya sendiri, terlalu mahal. Siapa sih yang kepengen jadi budak? Satu, faktor ekonomi, terlalu miskin. Dua, lahir orang tuanya sudah jadi budak. Nggak bisa. Satu-satunya jalan adalah melarikan diri. Nah, yang menarik, strateginya apa? Supaya bisa lari, lolos. Henry Brown nabung bertahun-tahun. Dengan beberapa temannya bantuin dia. Dia pesan kotak kayu seukuran tubuhnya. Rencananya dia adalah dia memaketkan dirinya sendiri. Nah, itu problem pertama. Box kayu. Itu teratasi, dia bisa pesan, bikin. Problem kedua, gimana caranya ndak kerja hari itu supaya bosnya kasih izin? Pakai pura-pura sakit ndak bisa. Pura-pura terluka, kalau lukanya sederhana ndak diizinkan. Akhirnya dia siram tangannya pakai cairan asam sampai tembus tulang, luka sangat parah, baru bosnya kasih izin. Nah, karena izin itulah hari itu dia tidak kerja,
kesempatan dia masuk ke kota itu, bekal biskuit sama air mineral sedikit, teman-temannya yang tutup dia, dikirim lewat Adam Express. Dia bayar teman-temannya sama ongkos kirim itu, kalau dihitung uang 2019 itu 37 juta rupiah. Buat seorang budak itu harga yang amat mahal, dia nabungnya begitu lama. Tetapi itu sangat-sangat murah kalau kita bandingkan dengan kemerdekaan, kebebasannya. Tidak lagi menjadi budak, berkuasa atas dirinya sendiri, mengendalikan kehidupannya sendiri, mengerjakan apa yang dia inginkan. Bebas, tidak disuruh siapa-siapa. Nah, ini yang menarik. Banyak orang, anak muda, yang masih di usia muda, usia yang produktif, usia di mana sedang cerdas-cerdasnya, fisiknya sedang kuat-kuatnya. Tetapi di masa yang seharusnya masa keemasan ini untuk belajar bertumbuh, sudah kena keterikatan. Sudah jadi budak di usia muda. Ada yang budak pornografi, ada yang budak seks, ada yang menjadi budak games, kecanduan, dan menjadi budak kecanduan, keterikatan yang lain-lain. Rokok lah, apapun yang lain. Ini menyakitkan. Kalau lihat potensi mereka, sedih. Nah, kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Awalnya itu karena kita punya keinginan. Anak muda itu suka coba-coba, pengen tahunya besar sekali. Nah, Yakobus 1 ayat 14, tiap-tiap orang itu kemudian dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena setan bisa baca pikiran kita. Setan tugaskan kru-krunya, anak buahnya semua untuk memata-matai kita semuanya. Begitu kita kepengen apa, itu kemudian kita dicobai, diseret, dipikat, dan akhirnya pikiran kita itu berbuah menjadi dosa. Ini awal mulanya. Kalau saya lihat cowok-cowok ya, itu godaan terbesarnya 5 ta. Harta, tahta, wanita, kuota, dota. Nah, ini itu kalau cowok. Kalau cewek harta, ya, tahta iya. Terus masa wanita kan enggak ya? Saya mikirnya gini, kalau cewek godaannya cowok berharta, cowok bertahta, kemudian cowok berkuota, tapi cowok yang enggak main Dota, karena cewek itu pengen waktu buat dirinya sendiri. Kalau cowoknya suka main Dota ya dia enggak mau gitu. Nah, selain ini ada godaan-godaan yang lain yang akhirnya membuat kita mesti ngerti satu hal gini. Kamu kepengen apa, setan itu dengar, langsung setan fasilitasi. Begitu kamu kepengen apa, setan fasilitasi, sampai keinginanmu tuh berbuah menjadi dosa. Itu baru keinginan loh. Keinginan yang awalnya bukan dosa loh, dibuahi terus-terus jadi dosa. Apalagi kalau dari awal engkau sudah kepengen berbuat dosa. Dari awal niatnya, aku kok pengen ya ngerasain ML, aku kok pengen ya ngerasain narkoba, aku kok pengen ya ngerasain ini, aku kok kepengen ya uang cepet. Wah, kalau sudah niatnya memang dari awal dosa, itu setan sangat bersedia, langsung difasilitasi. Begitu kepengen langsung di-PCI, pakai cara ini loh, pakai cara ini loh. Mulai penipuan, mulai korupsi, mulai jual tubuh, apapun setan bisi. Sangat disayangkan. Nah, ini pola yang sudah terjadi dari zaman perjanjian lama. Hawa lihat buah pengetahuan yang baik dan yang jahat sudah tergoda. Kemudian pola itu terulang terus sampai di perjanjian baru. Yesus dicobai hawa nafsunya. Ubahlah batu menjadi roti. Nafsu lapar, gagal. Dicobai kesombongannya, dibawa ke tempat tinggi. Ayo dong, lompat dong, kan anak Allah, pasti malaikat-malaikat menopang. Masa sih nggak berani? Ayo,
Coba kesombongannya. Kemudian kalau di meja judi gitu, langkah terakhir, setan keluarkan semuanya. Ini semua yang kupunya. Kerajaan surga dan kemegahannya, aku kasih semua, asal kau sujud menyembah aku. Setan, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, teriak Yesus, dan setan pergi. Ini pola ini sudah terulang terus menerus. Karena setan bersedia membayar berapapun hargamu. Sangat bersedia. Nah, dites level kita nih berapa. Awalnya setan kasih yang ngecek-ngecek dulu, receh dulu. Oh, kena uang 1 juta aja dia sudah hilang kejujurannya. Yang lain 1 juta enggak mempan, kasih 10 juta. Oh, kena 10 juta hilang kehormatannya. Yang lain lagi 10 juta nggak mempan. Oh, kena 100 juta dia hilang imannya. Naik terus godaan itu. Cewek-cewek juga diuji. Kasih cowok ganteng. Ganteng. Tergoda nggak? Tapi dia imannya lain loh. Nggak tergoda. Tawa. Dinaikkan ini. Ganteng, kaya. Ganteng dan kaya nggak tergoda juga. Tambah lagi, ganteng, kaya, romantis lagi, perhatian lagi, sabar lagi, ditambah terus. Seberapa kuat? Wah, nih. Yang cowok-cowok digoda. Kenal dengan cewek-cewek yang bersedia memberikan tubuhnya. Seneng diajak chat mesum-mesum. Seneng diajak video call seks. Seneng diajak hal-hal yang melanggar norma-norma kesusilaan. Apapun ditabrak. Gila bareng ya, ayo. Akhirnya apapun kelemahanmu, setan tahu, setan bersedia memfasilitasi dan bersedia membayarnya. Begitu kita bayar, kita kena. Masuklah kita ke kandang, diikat rantai, kita resmi jadi hamba setan. Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Resmi jadi hamba dosa. Nah, setelah menikmati dosa demi dosa, akhirnya anak-anak muda ini melalui perjalanan panjang hidupnya. Tuhan yang Maha Kasih ini sebenarnya selalu berusaha menarik kita kembali. Dengan ayat firman Tuhan yang tidak sengaja kita baca, lagu rohani tidak sengaja kita dengar, teguran halus dari orang lain, contoh-contoh dari teman-teman kita yang hidupnya nggak karu-karuan. Firman Tuhan itu hidup di mana-mana, sebenarnya berusaha menarik kita kembali. Sampai di satu titik kita bisa lihat hidup kita, loh, kok ternyata hidupku kok penuh kebencian ya? Kok banyak musuh ya? Kok nggak ada kedamaian ya? Nggak ada sukacita ya? Kok lonely ya? Full of fears, no hope, so weak. Loh, padahal banyak uang, tapi uang itu ternyata terpakai untuk membeli cinta teman-temanku kalau aku traktir mereka. Kalau aku nggak traktir mereka, mereka menjauh. Loh, kok ternyata aku kesepian ya? Aku dikhianati terus berkali-kali, gak ada yang setia sama aku. Semua cuma mau tubuhku. Setelah mendapatkan tubuhku, aku ditinggal begitu saja. Loh, kok semuanya begitu? Akhirnya mulai lelah dan mulai sadar. Ternyata ikut hamba setan ini, menjadi budak dosa ini, ujungnya adalah kesepian, penderitaan, penuh kekhawatiran, tidak ada damai sejahtera, curigaan sama orang, sakit-sakitan, mudah sekali cemas, kena panic attack, dan semua yang tidak enak itu. Mulailah kepengen berhenti. Aku mau stop dosa. Aku pengen berhenti, pengen stop. Mulai belajar melayani, memberi, rendah hati, jaga kekudusan, menolak dosa yang lama-lama. Enggak, aku pengen berhenti, aku sudah cukup. Udah, enggak. Setan tahu. Dan setan tidak akan pernah mengizinkan kita lepas. Oh, enak aja, aku kan sudah bayar kau mahal. Mulailah teror, ancaman. Kalau kamu berani-berani melayani Tuhan,
berani hidup kudus, berani setia, berani jujur. Aku bongkar semua masa lalumu. Orang gerejamu tahu, orang tuamu tahu, pacarmu yang sekarang tahu. Kau akan diputusi, kau akan kehilangan cinta, tidak dapat tempat melayani. Semua akan mencibir, semua akan kaget, dan kemudian kau akan dikucilkan, ditakut-takuti. Wah, awalnya sudah nekat mau keluar dari penjara, balik lagi dengan sukarela. Awalnya bisa mematahkan belenggu rantai, dipasang sendiri dengan sukarela, masuk lagi. Tapi beberapa anak muda sudah nekat, sudah begitu lelah dengan ancaman, teror, jatuh bangun, akhirnya nekat, diniatin. Ya sudahlah, aku mau hancur, mau dipermalukan, tidak dapat tempat lagi, diputusin. Ya sudahlah, aku hadapi semuanya. Wah, dia hadapi semua intimidasi, semua kemarahan, semua teror itu dihadapi. Wah, begitu dia mau melawan, setan betul-betul menjalankan ancamannya. Setan tidak cuma pintar ngancem, tidak cuma pintar mengintimidasi, benar-benar setan marah besar. Oh, lihat, dia sudah mulai melawan. Serang! Dan kita akan diserang habis-habisan. Tiba-tiba bisnis kita kolaps, tiba-tiba orang tua sakit, tiba-tiba pacar mau mutusin, tiba-tiba pelayan ada masalah, sahabat sendiri musuhin kita. Tiba-tiba ada begitu masalah, banyak bertubi-tubi sampai kita mikir, loh, ketika aku ingin berhenti berbuat dosa, ketika aku mulai melayani dan hidup dengan benar, mengasihi, memberi rendah hati, jaga kekudusan, kok justru aku kena masalah? Kok sepertinya hidup yang lamaku lebih enak? Kok teman-temanku yang lama justru lebih baik, lebih menerima aku apa adanya? Teman-temanku yang baru di gereja ini kok justru menghakimi aku, justru nuding aku fitnah-fitnah yang tidak benar. Nah, sulit bukan? Sangat-sangat sulit. Nggak gampang. Setan begitu liciknya. Tapi kalau kita menyerah, kita tahu ujungnya adalah neraka. Neraka ini hidup mati. Sudah urusannya kekekalan. Waktu saya muda, usia 15 tahun, noakal sekali waktu itu, bacaan-bacaan pornografi di zaman itu, belum ada internet. Berantemnya berdarah-darah sama teman sekolah SMP. Papa saya panggil, duduk, Roni duduk. Bayangin kamu dibakar di neraka setahun. Saya bayangin, selesai kan? Selesai. 10 tahun, selesai kan? Selesai. 100 tahun, selesai kan? 1 miliar tahun, lama 1 miliar tahun, tapi selesai. Kalau selama-lamanya, saya bayangin selama-lamanya itu, loh, kok tidak selesai ya? Loh, kok tidak selesai ya? Tidak selesai ya? Langsung nangis. Terlalu mengerikan selama-lamanya. Karena tempat kita di situ. Tidak bisa. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Cuma lewat Yesus saja. Nah, kalau tadi ketika kita bertarung, berusaha bertarung, awalnya kita mungkin bisa mematahkan rantai, kita keluar dari penjara. Itu cuma ruang kecil ternyata. Di luar masih ada gedung besar dengan ribuan pintu. Kita mau lewat pintu yang mana? Kita coba salah satu pintu, ketemu singa, ketemu pintu yang lain, ketemu serigala, pintu yang lain ular berbisa, pintu yang lain makhluk-makhluk seram dengan bentuk yang aneh-aneh. Kita bertarung terus-menerus, kita lolos, menang. Ada lapisan lagi. Kita menang lagi, ada lapisan lagi. Levelnya makin berat. Levelnya makin berat. Tidak bisa bayangin. Yang suka main game pasti tahu ini lawannya tambah berat. Dan itu kalau game ada selesainya, ada finishnya. Kalau ini lawan setan tidak ada selesainya. Dan mereka tidak punya capek. Kita yang teler lama-lama capek. Sampailah engkau berada di satu titik kedewasaan cara berpikir. Ini belum dewasa rohani ya, tapi sudah mulai bisa mikir dewasa. Loh, aku sekarang ngerti. Dengar baik-baik. Kalau engkau sudah sampai di titik ini, engkau sudah bisa lihat situasinya. Sudah melalui perjuangan bertahun-tahun toh, gagal, berhasil, jatuh lagi, gagal. Akhirnya ketemu satu titik ini. Aku sekarang sadar, aku gak bisa sendirian. Ternyata aku selama ini berjuang sendirian, tidak bisa. Ini kesadaran yang penting.
Henry Brown butuh teman-temannya untuk melarikan diri. Kita semua butuh seseorang untuk menolong kita. Dan yang sanggup cuma satu, namanya Yesus. Cuma Yesus yang sanggup menolong kita. Yesus diutus Allah. Dia pernah tinggal di surga. Dia turun ke bumi, mati, mengalahkan maut, bangkit, dan kemudian kembali lagi tinggal ke surga. Ketika Yesus ke bumi, dia tahu rasanya terluka, sedih, lapar, rasa heran. Dia tahu semuanya. Dia tokoh, dia orang yang sangat tepat. Karena dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Dialah kebangkitan dan hidup. Dan tugas kita sebagai anak muda, kalau ada di antara kalian yang hari-hari ini masih menjadi hamba dosa, punya keterikatan, teriak, Jesus, please save me. Shout out to Jesus right now. Kau tidak bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Harus teriak, teriak, teriak. Yesus, selamatkan aku. Sungguh sangat penting untuk mengucapkan doa secara pribadi. Kalau engkau belum pernah melakukannya, ayo kita lakukan bareng-bareng. Tuhan Yesus, engkau mendengar seruan hati anak-anakmu. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku, datanglah sebagai juru selamat di dalam hidupku. Selamatkan aku dan bawaku mengenal perintah-Mu, taat dalam pendidikan ajaran-Mu, dan aku mengenal Engkau lebih dekat dan lebih dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Begitu engkau berdoa, Yesus teriak, setan dengar, iblis dengar. Anakku yang kukasihi itu, dia sudah memanggil namaku, meminta aku sebagai juru selamat pribadinya. Mulai saat ini dia bukan lagi hamba setan, dia hamba kebenaran. Dia hamba-Ku, kata Yesus. Nah, begitu kita statusnya berubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, sekarang prakteknya menjadi hamba kebenaran, slave of righteousness, inilah yang banyak disalahpahami. Banyak yang berpikir, aku sudah diselamatkan karya Yesus kayu salib, dosaku masa lalu sudah diampuni, berarti dosaku sekarang juga akan diampuni, dan sudah diampuni. Dosaku masa depan juga akan diampuni, dan pasti akan diampuni. Kalau sudah pasti akan diampuni, buat apa minta ampun? Ini hyper grace ini luar biasa, saudara. Hati-hati kalian anak muda. Hati-hati. Beberapa cara berpikirnya, aku sudah diselamatkan, pasti masuk surga, aku bebas melakukan apapun yang aku mau. Nah, ini sangat berbahaya. Ayo fokus bersama saya. Perhatikan baik-baik. Kebebasan sejati bukanlah bebas melakukan apa yang kita mau, tetapi bebas melakukan apa yang Tuhan mau. Perhatikan, bukan bebas melakukan apa yang saya mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kebenaran. Karena itulah ketika kita bebas melakukan apa yang Tuhan mau, berarti kita bebas melakukan apa yang benar. Dan saat itu kita disebut sebagai hamba kebenaran. Yang jadi bikin masalah adalah kata bebas. Jadi hamba kok bebas? Kata bebas ini yang sudut pandangnya perlu digeser. Set. Begini. Kalau kamu mau latihan piano, deng 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 deng, main swing gitu, Jesse. Itu ada notasinya, ada harga notnya. Notasinya mesti benar, harga notnya mesti benar. 1/4, 1/8, 1/16, triplet, sextuplet, sebagainya. Chordnya mesti benar. Dominan 7, crash 11, minus 13. Dinamikanya, dinamika tempo, dinamika
kekerasan bunyinya. Itu unsur-unsur semua yang harus dimainkan sekaligus ketika kita bermain piano. Ini yang benar. Sulit. Notasi itu misalnya kejujuran. Temponya tanggung jawab misalnya. Chordnya kekudusan. Wah. Dinamikanya rendah hati. Itu sekaligus semuanya sulit. Sudah jujur, sudah setia, sudah kudus, enggak tanggung jawab. Sudah tanggung jawab, sudah kudus, enggak rendah hati. Ada yang salah. Wah, sulit sekali. Nah, terus ada teman saudara yang senyum-senyum. Terus kamu tanya, apa kok senyum-senyum? Ya kamu kan masih kesulitan, mau tak contohi ta? Oh bisa ta? Oh bisa. Nah, dia main. Kita terperangah. Loh, kok tambah swanger mainnya? Lebih sulit, diimprovisasi lebih canggih, lebih enak didengar. Wah, kamu kok bisa main seperti itu? Loh ya bisa, karena aku latihannya bertahun-tahun. Wah, jalani bertahun. Loh, sambil ngobrol ya bisa. Loh kok sambil ngobrol? Sambil merem loh iso. Wah, kok bisa? Karena latihannya bertahun-tahun. Tekun, taat, cinta main piano. Aku juga punya rasa takut. Takut apa? Takut bikin malu mamahku, takut bikin malu papaku, takut ngecewain mereka sudah beliin piano mahal-mahal gak dilatih. Takut juga kalau mainku jelek dilihat orang, ya katanya pinter main piano kok gitu aja. Gabungan itu semua membuatku tekun berlatih dan aku mendapatkan hasilnya. Dengar baik-baik. Seandainya aku bebas melakukan apapun yang aku mau. Konsepnya begitu. Ada piano, tuts hitam, tuts putih. Bebas menekan apapun yang kamu mau. Teman saudara marah-marah. Berisik. Loh, aku main piano, ikut duduk main piano. Iku apa? Iku hancur. Waduh, dak enak didengerin, rusak. Diam aja kamu, mending diam aja. Itu kalau bebas melakukan apa yang kamu mau. Itu bukan kebebasan sejati. Bebas melakukan apapun yang kamu mau itu sambil merem kamu bisa main sesuatu yang sulit sampai terasa begitu ringan, enteng, bebas. Itulah bebas yang sejati. Loh, ketika jujur kok kamu jujurnya itu tidak ada beban gitu. Tanggung jawab juga tanggung jawabnya ringan sekali. Rasanya semua kamu lakukan dengan natural, tidak beban gitu. Rendah hatinya nggak dibuat-buat. Jaga kekudusan di situasi seperti itu kamu bisa lakukan. Anak-anak muda yang lain nggak bisa loh jaga kekudusan di situasi sepertimu. Tapi kamu kok bisa. Dan semuanya kamu lakukan itu sepertinya itu nggak pakai beban, nggak pakai pergumulan. Kok bisa? Ya karena sudah latihan bertahun-tahun. Bergumulnya sudah bertahun-tahun. Ini yang dialami. Ini yang dialami. Itulah kebebasan sejati. Melakukan kebenaran lewat ketaatan latihan bertahun-tahun sampai terasa ringan sekali, bebas sekali. Itulah hamba kebenaran. Satu ketika peneliti mendapati kenyataan, semut itu kalau mati mengeluarkan asam yang namanya oleik. Asam oleik ini dicium aromanya oleh teman-teman semut yang lain. Semut ini berarti mati. Digendong, adakan upacara pemakaman semut. Peneliti ini kemudian mikir, dia ambil itu cairan asamnya, oleiknya, dioleskan ke semut yang masih hidup. Teman-temannya bau, mikir semut hidup ini mati. Akhirnya digotong, dibikin upacara pemakaman. Mau semut tuh teriak-teriak, aku seorep, aku sehidup, aku buktinya aku bisa ngomong, aku buktinya bisa gerak. Kamu tuh mati, diemo, kita memakamkanmu. Nah. Dia akhirnya diupacarakan pemakaman, dilempar di tumpuan semut-semut mati. Dia akan bangun, dia akan berusaha bersihkan tubuhnya. Kalau belum bersih, dia balik ke teman-temannya, masih bau, dia akan dimakamkan lagi, upacara lagi. Ya. Walaupun analogi ini tidak sama persis, tapi beginilah hidup kita. Setelah kita jadi hamba kebenaran, kita hidup dalam ketaatan,
kita hidup dalam proses kita menjalankan firman Tuhan sebagai hamba kebenaran, kita akan ngalami jatuh bangun. Lihat masa lalu kayaknya enak, masih tergoda itu bisa. Terjatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, itu proses yang luar biasa. Nah, di saat inilah pesan saya buat teman-teman, 3 hal yang penting. Mengasihi, taat, takut akan Tuhan. Di saat engkau mengasihi firman Tuhan, engkau akan terus berusaha menjalankannya karena engkau cinta, seperti engkau cinta akan piano. Kasihi Tuhan, kasihi, lakukan semua untuk Tuhan. Tapi ada kalanya ketika kasihmu menjadi makin tawar, luntur, berat sekali untuk mengasihi. Jangan pernah lepaskan ketaatan. Sulit rasanya jalanin, taat deh pokoknya. Walaupun sulit, pokoknya taat. Tuhan bilang mengampuni, mengampuni. Tuhan bilang jujur, jujur. Tuhan bilang jaga kudusan, pokoknya taat. Tapi di saat ketaatanmu sudah sangat-sangat sulit, engkau harus lakukan satu hal. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Di saat sulit sekali taat, ini pertahanan terakhir kita. Takut akan Tuhan. Kalau engkau kehilangan takut akan Tuhan, habis semuanya, tidak bisa. Teman-teman, itu firman Tuhan pada malam hari ini. Saya berharap teman-teman semua mendapatkan berkat. Kita benar-benar memahami kebebasan yang sejati bukanlah melakukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau, yang benar. Jalankan itu dengan kasih kita pada Tuhan, taat pada firman Tuhan, dan takut pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur buat firman-Mu pada malam hari ini, pada peristiwa Paskah kebangkitan Yesus menang atas maut. Biarlah kami semua anak-anak muda juga mengalami Paskah di dalam hidup kami. Kami menang atas keterikatan kami. Kami menang dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Ajari untuk kami mengasihi Engkau lebih dari yang lain. Ajari kami untuk taat menjalankan perintah-Mu. Taat sampai kami terbiasa untuk melakukan kebenaran. Dengan ringan, dengan bebas, dengan merdeka. Dan itulah kami disebut hamba kebenaran. Tapi jika ada saat-saat kami lemah dan kami terjatuh, kami lemah, Tuhan tolong kami untuk kami tetap memelihara takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dan Tuhan akan selalu menopang kehidupan kami. Roh Kudus memberi penghiburan kekuatan. Tuhan Yesus, terima kasih di saat musim badai yang sedang kami hadapi dari virus corona ini. Tuhan akan memberi kekuatan pelindungan untuk setiap kami dan keluarga kami. Dilindungi, dijauhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes, Jesus Christ is alive. He rose from the dead, and that day, that Easter Sunday morning, that first Easter, when Mary and Mary Magdalene and Salome went to the grave expecting to anoint a dead body, they saw the angel sitting there. And they said, "Where is Jesus?" The angel said, "He is not here, he is risen." I submit to you tonight that that's the greatest news the world has ever heard. He is not here. He has conquered the grave. He's alive. Yesus Kristus. Rohmu yang hidup penuhiku.
Mari sama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita angkat kedua tangan, kita sembah Tuhan, sama-sama kita katakan.